kesal kenapa ayahnya selalu memuji anak tetangga, bukan anaknya sendiri. Lalu dia pun sering dimarahi oleh ayahnya karena selalu perbuatannya itu tidak pernah dinilai oleh ayahnya. Anak ini pun sebenarnya pintar, dia pun bisa membobol ATM orang sehingga dia bisa menguras uang yang ada di ATM itu. Dia pun mengatakan anak tetangga tidak bisa melakukan itu, pasti aku lebih unggul. Tapi dia malah ditampar oleh ayahnya guys. Ayahnya pun tidak suka jika anaknya itu menjadi seorang penjahat. Dia pun langsung dimarahi dan langsung dihina guys oleh ayah sendiri. Sampai ayahnya pun ingin menelpon polisi dan melaporkan anaknya. Akhirnya anaknya ini pun kena rasa ketakutan. Dia pun langsung mengambil pisau guys dan langsung menghabisi ayahnya itu dengan seketika. Dia pun tidak mau lagi ayahnya itu membanding-bandingkannya dengan anak orang. Ayahnya pun langsung terjatuh guys karena tusukan yang diberikan oleh anaknya itu. Anak ini pun cerdik guys, dia pun ingin membuang semua barang bukti agar polisi tidak bisa menangkapnya. Dia pun menghapus semua sidik jarinya guys dan membuat sebuah sketsa bahwasannya ayahnya itu telah dihabisi oleh seorang. Lalu dia pun mendatangi ayahnya yang sudah tergeletak kaku. Dia pun pura-pura menangis guys. Anak tetangga ini pun mendengar temannya menangis menjerit. Dia pun langsung mendatanginya. Dia pun sengaja menarik batu itu agar mobil itu bisa bergerak sendiri, sehingga anak tetangga ini pun mengira bahwasannya memang ada orang yang datang ke rumahnya. Rencana anak ini pun berhasil guys, karena saksinya itu cumanlah anak tetangga itu, dan dia pun telah berhasil melabuhinya. Anak ini pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian ayahnya. Tapi temannya mengatakan bahwasannya ayahnya dihabisi oleh seseorang. Tapi polisi ini pun tidak percaya guys. Orang tua temannya ini pun datang. Dia pun terkejut melihat anaknya dari kantor polisi. Dia pun mengatakan bahwasannya anaknya tidak bersalah. Polisi ini pun masih curiga sama dua anak ini karena mereka yang ada di lokasi itu guys. Anak ini pun minta kepada polisi itu untuk membebaskan mereka karena mereka tidak bersalah. Lalu polisi ini pun langsung mengizinkannya. Anak ini pun memberikan uang kepada kekasihnya karena kekasihnya itu minta tolong karena pamannya butuh uang. Lalu dia pun langsung berikan uang itu guys. Anak gadis ini pun langsung datangi pamannya, yang ternyata uang itu adalah untuk menjudi pamannya guys. Anak gadis ini pun dari kecil sudah diasuh oleh pamannya sampai dia mulai tumbuh dewasa. Tapi teman-teman pamannya malah melirik anak gadisnya itu. Dia pun mengatakan bahwasanya aku bisa menukar uang tapi dengan anak gadismu. Sehingga pamannya ini pun tertawa guys. Dia pun menangis karena dia mau dijual oleh pamannya. Dia pun tidak mau jika itu terjadi, tapi pamannya mencoba menasihatinya. Pamannya pun mengatakan bahwasanya kamu hanya perlu menemani teman paman saja, kamu tidak perlu takut. Dia pun hanya bisa menangis guys, karena pamannya itu sudah kurang ajar kepadanya. Dia pun tidak bisa lagi untuk mengelak. Lalu dia pun mengadu kepada anak laki-laki ini guys, dan mengatakan bahwasanya pamannya sangat jahat. Tapi anak laki-laki ini berjanji untuk melindunginya. Dia pun tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kekasihnya. Lalu teman paman ini menerobos masuk ke dalam rumah karena mereka sudah mendapatkan izin dari pamannya bahwasanya uang ditukar dengan keponakannya ini guys. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Mereka pun langsung bukanya dan ternyata anak itu telah datang dan mengatakan bahwasanya aku ingin bawa pergi kekasihku. Tapi preman ini pun malah menamparnya dan mengatakan pergi sana main-main, jangan di sini. Sehingga anak ini pun sangat kesal guys. Hidungnya pun sampai berdarah dan dia pun melihat kekasihnya itu telah diganggu oleh preman itu guys. Bagaimanakah kalian suka videonya? Ikuti terus pas selanjutnya ya, tapi stay